kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple, ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak, yaitu fufu fafa katanya mereka, Pak. Maka ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya fufu fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini, Pak. Di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu, Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah, maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening, Pak, di kementerian Bapak, agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Pak Kanang, Pak Mufti, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Budi Ari, Pak Ferry, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, saya sampaikan selamat, Pak, sudah terpilih, diberikan amanah menjadi Menteri Koperasi UMKM, Menteri Koperasi, Pak, begitu. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, Pak Budi Ari jadi menteri, nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu, Pak, ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, bukan begitu. Nah, artinya Presiden Jokowi bukan karena kedekatan Bapak dengan Presiden Jokowi, tapi karena memang Pak Budi Ari yang punya kapasitas untuk menjadi pembantu Presiden di periode ini, Pak, begitu. Nah, yang pertama Pak Budi Ari, saya menanggapin soal paparan Bapak di halaman 7, Pak. Jujur saya agak sedikit kaget dari anggaran dulu, Pak, ketika Menteri Koperasi UMKM digabung, itu anggarannya 686 miliar saja begitu. Tapi memang waktu itu ya begitu aja, kita 5 tahun di sini melempem kayak kerupuk begitu, Pak. Nah, tapi harapan kami dengan anggaran 2,1 triliun, jujur kami agak kaget. 2,1 triliun, Pak. Jangan di dapil kami di Jawa Timur dibelikan dawet, banjir itu provinsi kami, Pak. Nah, maka harapan kami Bapak tidak main-main dalam hal ini. Kami minta KPI-nya apa, Pak. Nah, kalau tadi pagi kami coba baca-baca Renstra 2020-2024 Kementerian Koperasi UMKM, di situ ada satu hal uraian menarik, Pak, bahwa ternyata Selandia Baru, Korea Selatan, yang itu bahkan mereka negara kapitalis, tapi ternyata koperasinya mampu menyumbang terhadap PDB 20%, Pak. Kita Indonesia yang bahkan punya menteri koperasi sejak zaman kita merdeka, tapi hanya mampu berkontribusi terhadap PDB 6%. Nah, bahkan kata Pak Menteri barusan 1%. Nah, ini kan tragis, Pak. Nah, begitu juga dengan harapan kami 2,1 triliun itu, Pak, dulu aja dari 688 miliar itu hampir setengahnya bermasalah di LPDB, hingga direkturnya saat itu dijebloskan KPK ke Sukamiskin begitu. Maka harapan kami ingin tanya 2,1 triliun, yakni tidak duit sedikit, Pak. Maka harapan kami ingin tanya, apakah Bapak sanggup ketika dana itu kemudian kita setujuin diberikan oleh pemerintah, koperasi ini bisa berkontribusi, kita tidak mulu minta 20% seperti negara Selandia Baru atau Korsel. Bapak 12% sanggup nggak untuk bagaimana koperasi bisa berkontribusi terhadap PDB kita, begitu menjawabkan. Terus kemudian Pak Budi Ari, Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak, Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia, yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu, sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Tapi kemudian, Pak, kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini komentar netizen yang menarik, Pak, yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple,
ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka Pak. Nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di Komdigi Pak ya. Kami ingin tanyakan Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak. Saya kan juga nggak terima Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak. Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Nah terus kemudian yang terakhir soal judol Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa Pak, bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak, orang yang terjerat judol ini Pak, yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri kalau mau, ya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya harus bawah. Pak Wamen ya dengerin. Bu Rike, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat
pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka, sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Masih pimpinan, lama? Oh, mudah-mudahan sudah. Oke. memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.